Jadi karyawan itu adalah aset kami. Aset yang nomor satu adalah human resource atau human capital. Human capital yang baik adalah orang yang produktif, yang inisiatif, dan bisa mempunyai suatu solusi. Bukan part of the problem, tapi dia betul-betul solve the problem. Tekstil itu kan sangat luas. Jangan dilihat cuma buat baju saja. Harus mengembangkan brand-brand sendiri, yang dimana value added itu bisa diciptakan oleh brand. Jadi yang ditinggalkan Pak Luk semasa beliau masih hidup pada waktu itu tentunya adalah keuletan. Lalu suatu pelajaran-pelajaran keluarga di mana yang membangun mentalitas kita, membangun kepribadian keluarga. Pak Luk itu adalah selalu menunjukkan, melibatkan kami di dalam suatu keputusannya. Ini yang menjadikan kami di dalam mengembangkan Sritex ini tidak kagok. Dalam arti kita tidak mempunyai suatu kebingungan atau apa ya. Jadi kita langsung bisa mengerjakan Sritex ini kemana. Jadi itu yang selalu Pak Luk selalu tularkan ke kita, selalu melibatkan keluarganya, melibatkan keputusannya di situ. Yang kita junjung adalah bagaimana kita mempunyai suatu hubungan manusia yang baik. Salah satunya adalah tadi keuletan, lalu nama di dalam bahasa Chinese adalah Chengli atau fair, adil, balance. Ini yang selalu yang dibicarakan atau ditularkan ke anak-anaknya. Dan ini menjadi suatu fondasi di mana untuk Sritex Group juga kita juga mempunyai suatu legacy ini kita bawa terus, dan untuk para stakeholder di Sritex pun memahami ini. Nilai-nilai yang dipegang oleh Sritex tentunya kebijakan, yaitu kebijakan pertama itu kita mempunyai customer itu adalah keluarga kami. Ini adalah nilai-nilai yang ditanamkan di Sritex. Dan kedua, kami mempunyai trilogi dan tridharma yang ini yang mengelandasi kehidupan di Sritex Group. Jadi itu yang betul-betul mempunyai suatu sense of belonging di Sritex. Ini yang kita terus pegang. Dan yang ketiga adalah kita berkontribusi kepada sosial. Ini yang sangat penting juga, ke pinggiran kita, ke orang banyak, ke lingkungan. Ini yang selalu Sritex kembangkan. Jadi karyawan itu adalah aset kami. Kami mengelola industri ini, itu yang dipentingkan adalah aset yang nomor satu adalah karyawan kami, human resource atau human capital. Human capital yang baik adalah orang yang produktif, yang inisiatif, dan bisa mempunyai suatu solusi. Bukan part of the problem, tapi dia betul-betul solve the problem. Ini adalah manusia-manusia yang kita harus kembangkan di situ. Kita melihat tekstil itu kan sangat luas. Maunya yang kemana? Jangan dilihat cuma buat baju saja. Jangan cuma membuat celana saja, tetapi harus mengembangkan brand-brand sendiri, yang dimana value added itu bisa diciptakan oleh brand. Jadi jangan sampai berhenti cuma tekstil itu cuma bikin kain gitu saja, bukan. Tetapi kita juga mengembangkan brand dan juga mengembangkan tingkat kesulitan tekstil. Misalnya bikin suatu embroidery, membuat suatu seperti broklat misalnya, itu kan juga tekstil semua, yang sekarang juga masih banyak opportunity ke situ. Memang dulu tekstil sama sekarang
secara performance, secara fisik itu kalau dilihat sama. Tapi cara pembuatan ini berbeda. Sekarang dengan teknologi yang baru, dengan cara-cara baru, itu tekstil kita kembangkan dengan menservis kebutuhan sekarang, yaitu dengan kecepatan, dengan quality yang lebih baik, sustainability atau dengan ramah lingkungan. Ya, jadi ini yang membedakan tekstil yang lama dan sekarang, yang dulu dan sekarang. Juga tekstil sekarang ini mengutamakan fungsi-fungsi daripada penggunaan tekstil tersebut. Saat ini adanya safety diutamakan, itu untuk pakaian-pakaian yang fungsinya lebih, seperti untuk pakaian pemadam kebakaran, lalu untuk pakaian-pakaian militer, untuk pakaian-pakaian untuk oil and gas. Ya, ini yang kita kembangkan di situ. Jadi safety-nya seseorang itu perlu ditingkatkan. Nah, Disritek terus mengembangkan di situ, dan fungsi-fungsi daripada ini juga lebih seperti kita akan mengarah ke geotextile juga, untuk pakaian lambaran di jalan tol, jalan raya, itu pakai tekstil semua. Alat-alat equipment yang besar itu juga menggunakan tekstil semuanya, seperti di pesawat. Di pesawat itu kan semua sekarang sudah menggunakan karbon. Itu dasarnya juga, awalnya juga tekstil. Lalu untuk di dalamnya pesawat, untuk kursi pesawat, semuanya tekstil. Karpet pesawat, fungsi daripada tekstil itu luar biasa. Jadi bisa dikembangkan kemana-mana. Untuk di rumah juga, karpet di rumah, curtain, lalu sofa, semuanya tekstil di situ. Jadi kita selalu mengembangkan bagaimana tekstil ini menjadi bahan baku untuk everyday life, ya, untuk kehidupan setiap hari di situ. Pesan saya, kita harus mencari opportunity, ya, jadi mempunyai suatu produk istilahnya belum ada, ya, atau itu adalah a new trend baru yang harus diciptakan. Bagaimana kita menciptakan suatu opportunity tadi di dalam suatu pekerjaan, itu yang mungkin rekomendasi saya.